Bapak, kami mengucap syukur buat hari yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan izinkan untuk kami dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan dengar firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Engkau berada, sama-sama katakan amin. Salam buat saudara-saudari Grow Center Family dimanapun engkau berada, di Jakarta, di Manado maupun di Bekasi. Boleh katakan wuh, katakan luar biasa. Kita udah berada pada bulan September di mana seri terakhir kita sama-sama belajar tentang IPK. Terima kasih buat Pastor Andi, Pastor Lia, tim pastoral semua yang memberikan kesempatan untuk saya sharing hari ini. Berbicara tentang IPK bukan berbicara tentang nilai pada saat kita kuliah. Tetapi IPK itu berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Yang setuju katakan amin. Di mana IPK itu menggambarkan di waktu yang lalu Pastor Doni sudah berbicara, menyampaikan mujizat iman dimulai dari rumah. So make sure engkau ada di rumah. Dan Pastor Andi berbicara tentang pengharapan yang mungil memiliki kuasa yang dahsyat. Apakah engkau punya iman? Apakah engkau punya pengharapan? Dan hari ini kalau berbicara tentang iman dan pengharapan di IPK, kayaknya yang terakhir yang saya akan bawakan adalah tentang kasih. Berbicara tentang bangunan, iman itu atau faith adalah dasar, fondasi yang kuat buat setiap kita. Sementara hope itu atau pengharapan adalah seperti tiang-tiang yang menopang dari bangunan itu. Tetapi tidak bisa dipungkiri, sehebatnya iman, sehebatnya pengharapan, suatu bangunan butuh yang namanya penutup atau atap. Yang saya sebut sebagai kasih. Kasih adalah atap, di mana orang yang tinggal di dalamnya tidak akan kepanasan karena matahari, serta tetap aman ketika hujan dan badai itu datang. Hari ini saya akan berbicara mengenai tentang kasih, yaitu unselfish love. Di mana kasih yang tidak egois. Tanpa sadar pandemi telah merubah banyak sekali kebiasaan kita. Hal-hal yang kita lakukan. Pola kehidupan kita. Yang dulunya bekerja harus ke kantor, sekarang WFH. Bersekolah, anak-anak kita harus bersekolah secara online. Cara kita berinteraksi satu dengan yang lain berubah. Bahkan pola ibadah kita pun berubah. Dari semua perubahan tersebut, yang sangat disayangkan adalah terjadi satu perubahan, yaitu perubahan di dalam kasih. Di mana sebagian orang lebih memilih tidak peduli dan rela mengorbankan orang lain agar dia menjadi lebih aman, sehat, semua kebutuhannya terpenuhi. Inilah yang disebut manusia akhir zaman semakin egois dan kehilangan kasih. Saya berdoa buat setiap kita, dimanapun engkau berada, engkau hari ini mungkin di rumah. Coba engkau merenungkan, apakah hari-hari ini dengan ada pandemi, kita lebih mementingkan orang lain, kita lebih mengasihi orang lain, atau justru kita jadi semakin egois. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5 firman Tuhan berkata seperti ini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yes, hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mungkin memungkiri kekuatannya. Manusia mencintai dirinya sendiri.
Tidak ada yang salah dengan mencintai diri kita. Tetapi kalau kita mencintai diri kita, lebih, bahkan kita mencintai diri kita, rela mengorbankan orang lain untuk supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan itu tercapai. Kita menjadi manusia yang tidak tahu mengasihi. Dan itulah tipe manusia akhir zaman. Di tengah pandemi yang terjadi, begitu banyak orang yang kalau saya mau katakan membutuhkan uluran tangan, membutuhkan pertolongan dari setiap kita untuk merubah hal di atas. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus memiliki yang namanya kasih yang tidak egois. Katakan kiri kanan, kasih yang tidak egois, unselfish love. Bersyukur kita ada di rumah Grow Center. Katakan home. Di mana di rumah ini kita melihat jemaat maupun pengerja diterima sebagai keluarga. Katakan saya keluarga. Sehingga apapun yang terjadi dengan hidupmu, ketika engkau diberkati, engkau ada di lembah, engkau lagi dalam performa yang terbaik, bahkan engkau butuh topangan, engkau diterima di rumah ini. Bersyukur juga kita punya pemimpin seperti Pastor Andi yang penuh dengan kasih, mau mengambil beban serta care dengan para pengerja, jemaat. Ini dapat kita lihat tadi diumumkan bagaimana GC Together. GC Together adalah bagian atau aplikasi nyata dari kasih gereja kepada jemaat dan para pengerja. Bagaimana di Cool, satu dengan yang lain saling menopang ketika ada yang membutuhkan darah. Saya mau katakan, mungkin hari-hari ini engkau gak bisa memberi dengan begitu banyak. Tetapi ketika engkau membutuhkan, mendengar ada orang yang membutuhkan donor darah, apakah engkau rela untuk memberikannya? Kalau engkau mau memberikannya, engkau melepaskan kasih kepada orang di sekelilingmu. Bahkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 12 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku punya iman yang memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, saya mau katakan bahwa sangat baik untuk kita memiliki pengetahuan. Sangat baik untuk kita belajar. Bahkan sangat baik kalau Tuhan izinkan untuk kita bernubuat. Bahkan kalau kita memiliki iman yang memindahkan gunung. Tetapi jika tidak berdasarkan kasih, apa yang terjadi? It is nothing. Itu tidak berguna. Itu percuma. Semua hanya mengandalkan logika, kemampuan kita berbicara. Iman yang kuat untuk memindahkan gunung tidak ada yang salah. Tapi kalau tidak berdasarkan kasih, tanpa kita sadar, kita hanya melakukan atau pamer sesuatu. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 3 berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Yes, luar biasa engkau, firman Tuhan katakan, memberi dengan ekstra mahal. Memberi dengan luar biasa. Tetapi make sure apa yang kau berikan itu kembali lagi karena engkau mengasihi. Memberi dengan kasih, itulah kerelaan. Catat baik-baik, memberi dengan kasih, itulah kerelaan. Memberi tanpa kasih, itulah pencitraan. Ingat baik-baik, setiap kali kita memberi, biar itu keluar dari dalam hati kita. Karena kita mengasihi orang tersebut. Kita mengasihi wadah ini. Bukan karena pencitraan. Dan berbicara tentang unselfish love. Berbicara tentang dua hal ini. Yang pertama adalah humble love. Dan yang kedua adalah no complaint. Apa itu humble love? Humble love adalah kasih yang rendah hati. Di mana 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 berkata, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak menggagahkan diri, dan tidak sombong. Bolehkah taruh tanganmu di dadamu
Dan katakan, kasih itu sabar. Ganti kata kasih dengan dirimu. Chandra itu sabar. Andi itu sabar. Lia itu sabar. Kasih itu murah hati. Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bagaimana keadaanmu ketika engkau sudah melakukan yang terbaik? Apakah ketika orang men-treat engkau tidak seperti yang kau harapkan? Apakah engkau masih sabar? Apakah engkau masih murah hati? Saya mau katakan bahwa ketika itu engkau lakukan di dalam kehidupanmu, engkau akan melihat bagaimana kasih yang kau miliki akan mengalir keluar, menjamah, bahkan mengubah keluargamu yang pertama. Mengubah komunitasmu, mengubah gereja, bahkan mengubah lingkungan, bahkan kota dan bangsamu. Kasih yang rendah hati adalah slow to anger. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Luar biasa. Ternyata hari-hari ini kita harus sabar. Saya kemarin kesaksian bagaimana harus antri untuk check-in. Dan tiba-tiba kita ada 2 line dan sudah giliran saya. Tapi tiba-tiba dari line sebelah dia motong untuk masuk di line saya dan check-in duluan. Saya hanya senyum dan saya katakan, please, gak apa-apa. Saya gak buru-buru juga, silakan. Apakah ketika bagianmu, apa yang harus engkau terima, ternyata diberikan kepada orang lain? Bagaimana respon kita? Masihkah kita sabar? Masihkah kita murah hati? Dan saya mau katakan bahwa biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh bukan hanya memiliki iman, memiliki pengharapan yang kuat, tetapi kita memiliki kasih Kristus yang bisa diimpartasikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Hal yang kedua dan yang terakhir, yaitu no complain. Kalau bicara no complain, kayaknya semua komplain. Saya mau katakan bahwa kemarin pun di saat yang sama, ada orang yang lagi komplain, dia bahkan marah-marah. Saya senyum dan saya katakan, harusnya gak seperti itu marahnya. Harusnya kita bisa lebih sabar. Dan berbicara dengan no complain. Mengapa seseorang itu komplain? Yang pertama adalah ia merasa dia adalah orang yang penting. Coba cek kalau hari-hari ini kita komplain kepada atasan kita. Kita komplain kepada gembala kul kita. Kita komplain bahkan kepada gereja dan gembala kita. Tanpa kita sadar, coba cek apakah kita adalah orang yang merasa orang yang penting sehingga kita komplain. Yang berikutnya, orang tersebut merasa sudah melakukan atau bekerja lebih banyak dari orang lain. Saya kan yang angkat kursi lebih banyak dari teman-teman. Mereka gak pergi ke kantor, kan saya pergi ke kantor. Mereka gak melakukan itu, kan saya tetap melakukan. So kalau engkau melakukan itu dan engkau komplain, biarlah kasih Tuhan memenuhi engkau sehingga firman Tuhan berkata, jika ada orang yang meminta engkau berjalan 1 mil, biarlah engkau berjalan 2 mil. Sebab apa? Sebab Tuhan lagi mencari orang-orang yang mau berjalan lebih jauh dari apa yang engkau bisa lakukan. Begitupun dengan gereja ini. Di tengah pandemi, nanti minggu depan akan mulai onsite. Maukah engkau berjalan extra mile? Melakukan effort lebih lagi untuk datang, untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Dan hal yang ketiga, kenapa seseorang itu komplain? Karena dia tidak puas dengan apa yang diterimanya. John F. Kennedy berkata, jangan tanyakan apa yang telah engkau berikan, negara berikan kepadamu. Tetapi tanyakan apa yang telah engkau berikan kepada bangsamu. Sebelum kita komplain, sebelum kita menuntut lebih banyak, bolehkah kita belajar dan bolehkah kita bertanya dalam hati kita, apa yang sudah aku perbuat untuk Tuhan? Tuhan, kenapa aku tidak diberkati? Aku kan sudah melakukan A, B, C, dan D. Tuhan, kenapa Tuhan belum melakukan terobosan? Kenapa Tuhan belum menolong aku? Tapi coba tanya sekali lagi,
Apakah semuanya engkau lakukan itu berdasarkan engkau mengasihi Tuhan? Engkau sayang sama Tuhan? Ataukah hanya untuk mendapatkan jawaban doa? Saya mau tutup dengan satu cerita tentang satu pribadi yang kita kenal semua. Adalah Tuhan Yesus. Jesus is love. God is love. Dan di dalam cerita ini, bagaimana Yesus menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sangat percaya dan memiliki iman yang kuat kepada Bapa di sorga. Bukti yang dari apa yang dilakukan oleh Yesus, selalu Yesus katakan, apa yang aku lakukan berdasarkan dari apa yang aku lihat Bapa lakukan. Yesus sangat tergantung dengan Bapa di sorga. Dan apa yang Yesus lakukan itu adalah contoh dari apa yang dia lihat dari Bapa di sorga. Makanya di dalam Matius 26 ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah solid faith and hope. Bolehkah hari-hari ini kita katakan, Tuhan, aku tahu keadaanku. Aku tahu aku butuh jawaban doa. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang jadi. Dimanapun engkau berada, di rumah, katakan bahwa kehendakmu Bapa yang jadi di dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan Yesus sangat percaya dan memiliki iman yang kuat. Sehingga Yesus tidak mengeluh. Dan dia sanggup menanggung segala sesuatu. Apa yang Yesus tanggung? Yesus katakan ketika dia dicambuk. Ketika dia harus memikul salib. Bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Yesus tidak komplain. Yesus melakukan semuanya sebab dia mengasihi Bapa di sorga. Hari-hari ini, di bulan ini ketika kita belajar tentang iman, pengharapan dan kasih. Apakah kita lebih banyak komplain kepada Tuhan, kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada gereja? Atau justru kita melakukan bagian kita. Sekalipun orang lain mungkin gak lihat. Kita melakukan karena mengasihi Tuhan. Inilah contoh unselfish love yang sempurna. Iman dan harap adalah sesuatu yang mengarah ke dalam kehidupan kita. Akan tetapi kasih adalah sesuatu yang keluar dari hidup kita dan memberkati orang lain. Ingat baik-baik, iman dan harap. Saya percaya kepada Tuhan, saya berharap kepada Tuhan. Itu ke dalam. Tetapi berbicara tentang kasih adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan kita untuk memberkati orang lain. Saya undang para imam musik. Maukah kita hari-hari ini mengganti satu kata yang berkata, jika Tuhan menolong aku, maka aku akan beribadah. Maka aku akan melakukan apa yang Tuhan suruh. Jika Tuhan menolong keluargaku, maka semua keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Maukah kita mengganti kata jika Tuhan menolong aku dengan satu kata meskipun Tuhan belum menolong aku. Meskipun Tuhan belum menyembuhkan penyakitku. Meskipun Tuhan belum menyelesaikan masalahku. Meskipun Tuhan belum melakukan terobosan dalam keuangan dan keluargaku. Aku memilih untuk terus beriman, berharap, dan mengasihi Tuhan selamanya. Maukah kita berkata, aku tetap beriman, aku tetap berharap, dan memilih mengasihi Tuhan seumur hidupku. Karena Tuhan mengasihi aku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh
dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. I keep falling in love with you. Tuhan, saat ini dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan, izinkan jemaat-Mu untuk berkata, aku mengasihi Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan mengalir dari hidupku untuk menjadi berkat bagi keluargaku, bagi teman-temanku, bagi rekan kantorku, bahkan bagi gereja di mana kami berada. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, untuk kami terus jatuh cinta dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, tanpa kasih, we are nothing, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, terus kasih itu yang menyembuhkan, kasih itu yang membawa terobosan, kasih itu yang membawa perubahan dalam hidup. Sekali I keep